11 Elektronika Industri. Assalamualaikum. Siti Aulia Bagasasi dari kelas 11 akuntansi sebagai calon ketua OSIS dan Fadli Bagus Lesmana dari kelas 11 Elektronika Industri sebagai calon wakil ketua OSIS. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana calon dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun. 2. Untuk perkenalan nama pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS diberikan waktu selama 5 menit setiap pasangan. 3. Setiap pasangan calon menjawab pertanyaan dari panelis diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. 4. Seluruh peserta debat kandidat yang membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkannya. 5. Seluruh debat kandidat harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam pemilihan peraturan debat. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMK Trisima periode 2023-2024. Dan yang terakhir, apabila kandidat melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun yang telah disepakati, maka kandidat akan dikenakan sanksi. Itu untuk tata tertib debat hari ini. Diharapkan peserta debat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan disampaikan sebelumnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMK Trisima periode 2023-2024 resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendar dari kelas 11 Elin sebagai calon ketua OSIS. Dan saya Fadla Febrianti dari kelas 11 akuntansi sebagai calon wakil ketua OSIS dengan nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ading dari kelas 11 Elin sebagai calon ketua OSIS. Dan nama saya Anissa dari kelas 11 akuntansi sebagai calon wakil ketua OSIS SMK Trisima dengan nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Bagasasi dari kelas 11 akuntansi sebagai calon ketua OSIS. Dan saya Fadli Bagus Lesmana dari kelas 11 Elin sebagai calon wakil ketua OSIS Dengan nomor urut 3. Banyak anggota yang merasa mereka diperlakukan tidak adil karena ada anggota lain yang menurut mereka hanya menumpang nama saja. Apa yang akan kalian lakukan untuk menindaklanjuti hal tersebut, untuk memberi keadilan terhadap semua anggota, dan bagaimana cara kalian untuk menegur anggota yang tidak bekerja atau yang hanya menumpang nama saja? Kami akan menanggapi kasus tersebut dengan serius apabila memang ada yang seperti itu, dan kami akan menegur dengan cara yang halus agar tidak memicu keributan tersebut. Terima kasih. Jawaban dari urut 3. Baik, kasus ini memang sering ada di kalangan organisasi. Kami menanggapinya dengan menegur dengan halus itu memang benar, tapi jika kita menegur terus-terusan dengan halus, si orang ini tuh tidak akan gerak. Kita tidak untuk menegurnya dengan keras juga, tapi kita juga mempunyai cara agar menegurnya dengan benar, tidak halus namun juga tidak terlalu tegas. Cukup. Baik, terima kasih. Kami akan mencoba menanggapi. Kami tidak setuju karena langkah awal yang pertamanya itu memang kita harus menegurnya, kan kalau menegur juga belum tentu dia bakal didengarkan, apalagi dengan dia itu yang cuma numpang nama doang. Dan dia numpang nama itu kan tahu awal juga udah ada yang namanya setijab yang ada perjanjian sebelum dia juga masuk jadi pengurus OSIS. Jadi situ dia sudah membuat janji, seharusnya dia benar-benar harus menerima tanggung jawab dia itu, karena dia kalau misalkan dia udah masuk ke OSIS itu berarti dia udah siap bertanggung jawab.
Baik, saya akan menanggapi dari nomor urut 1 dulu. Kami mungkin dari merekanya memang sudah sepakat dan mempunyai tugas masing-masing. Tapi kitanya juga tidak bisa memaksakan mereka. Jadi dari kitanya juga harus mengerti apa yang mau dia mau. Tapi kalau misalkan merekanya hanya mau numpang nama aja, itu patut dipertanyakan lagi. Memberikan jawaban untuk pertanyaan tadi. Nah, tadi berbicara mengenai konsisten dengan tanggung jawab. Nah, kemudian itu solusinya seperti apa? Dia kan udah berkonsisten untuk di OSIS. Nah, itu setelah itu tuh diapain? Hanya ditegur aja atau gimana? Terima kasih. Caranya adalah dengan menegur baik-baik. Kalau yang nomor urut 3, nomor urut 3 menegur baik-baik. Kalau nomor urut 2 menegur tapi dengan sedikit agak keras. Kalau yang nomor urut 1 itu lebih ke ya udah perjanjian dari awal. Ketika kalian udah berkomitmen masuk ke pengurus OSIS, berarti dia udah pertanggungjawabannya. Tapi berarti solusi dari paslon 1 apa? Soalnya tadi ibu belum nangkep gitu kan ya? Iya. Dari paslon 1 apa? Akan menjawabnya. Baik ibu, terima kasih, saya akan menjawabnya. Emang kita menegurnya itu emang harus juga menegur. Kita juga mempertanyakan alasan dia juga kenapa. Kalau emang dia sudah tidak berniat lagi dan tidak mau bertanggung jawab lagi, kalau emang dia mau udahan aja atau gimana, emang selesai dia udah nggak mau di situ lagi, ya udah lebih baik dia kalau misalkan emang dia ingin keluar, gak apa-apa. Dan nantinya kita mencoba untuk yang lainnya lagi untuk tetap bertahan di situ apapun ininya, nanti bakal dibicarakan dulu. Urut 2 saya akan membacakan pertanyaannya. Dalam sebuah organisasi, pastinya tidak akan selalu berjalan dengan lancar. Pasti ada saja masalah-masalah internal atau masalah dalam organisasi dan individu. Bagaimana cara kamu dalam menyelesaikan masalah atau menghadapi masalah tersebut? Mungkin selain itu juga kami memberi kesempatan kepada masalah ini tuh dapatnya dari mana, kepada orang ini yang menemui masalahnya diberi kesempatan untuk dia memberi tahu kami bahwa masalah ini itu timbulnya dari mana, kenapa bisa kayak gini. Cukup. Kami akan sedikit menyanggah yang maksudnya bermusyawarah itu yang nantinya itu bakal gimana, dan saya mau mengasih solusi untuk yang individu itu. Mungkin kita pertanyakan dulu ke satu orang ini masalahnya apa dengan siapa, dan kita selesaikan baik-baik. Kalau emang itu yang nantinya bakal berpengaruh kepada organisasi. Dan jika organisasi, saya mau ngasih saran sih, kita akan lebih baik melaksanakan lagi program kerja MPK, yaitu yang KISMIS. Dan di situ kan bisa terjadi penyelesaian masalah dari setiap anggota maupun individu. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih, kami akan mencoba untuk menanggapinya. Kami akan menanggapi, mungkin dengan musyawarah itu sudah cukup, karena jika kita melakukan musyawarah itu masalahnya sudah jelas dan tidak harus dipertanyakan lagi atau membuat apapun program lagi. Gitu. Kami akan menyanggah dari paslon nomor 1 tentang program kerja KISMIS. Di situ kan sudah tertera bahwa KISMIS itu tidak setiap hari dilaksanakan atau tidak setiap ada masalah. Jadi kalau misalnya ada masalah, tiba-tiba ada masalah, masa kita harus tiba-tiba rapat terus buat ngebahas KISMIS nyelesain masalah, kan nggak mungkin. Seperti itu cukup. Akan menyanggah sedikit untuk paslon nomor 2. Untuk yang KISMIS itu emang iya kegiatannya hanya dalam waktu beberapa aja, dan kami pun ada solusi yang lain kalau misalkan emang ada pas kita lagi rapat atau gimana. Kalau misalkan emang kita terutamanya nih masalah pendapat, itu masalah organisasi kan, berbeda pendapat. Nah, kita juga selesai masalah dulu, pendapat yang ini tuh apa, pendapat yang satu apa. Jika mereka masih bertentangan dengan pendapat itu, kita bisa kok nyari jalan tengahnya dengan yang nantinya itu bakal sepakat oleh kedua belah pihak tersebut. Terima kasih.
mencari solusi dengan anggota lain dan juga meminta berdiskusi dengan pembina. Nah, pasti kan ketika kalian mencari solusi dengan cara bermusyawarah, gak mungkin hanya ada satu suara, tapi pasti bakal ada berbagai macam suara. Nah, dan gak mungkin juga dari berbagai macam suara itu kalian mengambil semuanya. Pasti ujung-ujungnya keputusannya itu berada di tangan ketua gitu. Nah, itu gimana cara memilih dari berbagai suara yang ada di anggota kamu sendiri gitu? Gimana? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya akan menjawab, yaitu dengan mempertimbangkan dan menampung solusi itu agar supaya pendapat itu disetujui semuanya. Kalau setuju atau tidak pasti ada aja yang nggak setuju, Pak. Nanti bakal timbul masalah baru justru. Yang ada pendapat A dan B. Terus misalnya kalian pakai musyawarah, voting lah. Yang itu, yang apa namanya? Yang menang itu pendapat A. Gimana tuh solusinya? Yang punya pendapat B itu takutnya dia nggak terima atau gimana? Solusinya gimana? Kalau seperti itu kan timbul masalah baru jadi. Kalau seperti itu, gimana menurutnya? Berarti baik sampai yang baik, dari yang baik sampai yang terbaik, sehingga solusi itu bisa buat semua orang percaya bahwa solusi ini emang bisa bikin masalahnya selesai. Itu saya menanggapi untuk semua calon pasangan. Untuk jawaban dari kalian semua, jika ada jawaban dari kalian atau pendapat dari kalian itu malah membuat masalah itu makin besar, malah bikin si orang tersebut malah makin ngerasa enggak gimana gitu ke organisasi, itu gimana solusi yang lebih yang lebih tepat buat langsung si masalah ini kelar gitu. Berarti cari solusi yang lebih efektif buat masalah ini langsung kelar. Bagaimana caranya? Terima kasih. Dari pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami akan mencoba untuk menjawabnya. Kami akan bermusyawarah kembali dan menanyakan apakah mereka bersedia untuk pendapatnya tidak diambil, karena kami akan mengambil pendapat yang lebih baik atau yang terbaik dari yang baik. Seperti itu. Terima kasih. Kan dia bahwa pendapat yang kami ambil itu memang sudah dipertimbangkan dan sudah matang, seperti itu Bu. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan, yaitu dengan cara pendekatan kita harus mengenal lagi setiap anggota di organisasi. Jika memang kita tahu orang ini, jika dia akan tidak suka jika pendapatnya tidak diambil, maka saya akan berbicara secara baik dengan orang itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mencoba menjawab. Untuk yang soal pendapat, memang kan kalau di setiap event itu kebanyakan yang ada suaranya beda-beda ya. Jika memang itu terbaik, kami akan mencoba Kalau misalkan pendapatan dari mereka berdua itu tuh kan bakal ada pertentangan ataupun perselisihan kan. Nah, misalkan kami sebagai ketuanya, kami akan mencari jalan tengahnya, dan kalau kita bakal mengusulkan juga sebagai ketua, kami mengusulkan pendapat kami dan akan dirundingin lagi dengan mereka. Kalau misalkan memang tidak terima, ini kan misalkan acara event, dan event itu mencakup seluruh siswa, dan nantinya juga itu yang event tersebut, acara tersebut juga bakal dilaksanain juga sama peserta yang lain pada siswa yang lain. Jadi kami usahakan pendapat kami itu disetujui oleh sekolah, dan pendapat yang dari mereka misalkan tidak ada yang bisa digunakan, kita bakal rundingin dulu bahwa inilah yang terbaik. Sedikit ya, tadi kan udah memberikan penjelasan untuk masalah ini. Tadi itu ada satu jawaban tentang katanya mau berbicara baik dengan dia, itu kan secara baik-baik. Tapi gimana caranya kalau misalkan dia tuh udah nggak didengar
pendapatnya nggak didengar, tapi dia tuh malah menjauh karena merasa dia tuh nggak dianggap di anggota itu. Jadi dia punya pendapat dia tidak didengar gitu, karena pendapat dia kalah, dia nggak enak. Jadi dia malah menghindar dari organisasi dan keluar malah. Gimana cara? Kita akan berusaha. Kalau kita terus-terusan berusaha, orang itu pasti bakal luluh, dan kita akan menjelaskan bahwa solusi yang baik ini akan berdampak bagi semuanya. Terima kasih. Dalam berpendapat, pastinya akan ada pihak pro dan kontra. Ada pihak yang mendukung dan menolak atas pendapat yang kita berikan. Jika ada program kerja kurang baik dan dilarang, namun program tersebut justru didukung oleh murid, pihak mana yang akan kalian pilih, dan berikan alasan kenapa kalian memilih jawaban itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mencoba menjawab. Untuk yang kami pilih, pastinya kami akan mendukung sekolah. Jadi kami memilih untuk yang di sekolah disetujui oleh sekolah. Jika memang itu siswanya banyak yang berminat atau mendukung, kami yakin sekolah itu memberikan alasan yang terbaik untuk siswanya. Cukup. Kita akan sedikit menyanggah. Kita tidak mungkin hanya memihak kepada sekolah saja. Murid juga punya kesempatan, murid juga punya pendapat, ingin menyuarakan visi dari suara-suaranya untuk semuanya. Jika program itu tidak disetujui oleh sekolah, murid juga pastinya dia ingin program ini akan terus bekerja. Nah, sekolah juga pasti mengikuti apa maunya siswa. Saya akan menanggapi pertanyaan dari nomor urut 1. Saya setuju karena pihak sekolah itu, karena jika kami membuat program itu, yang pertama itu harus disetujui oleh pihak sekolah. Jadi jika kita membuat program tapi tidak disetujui oleh pihak sekolah, tapi disetujui oleh murid, kami akan menentang kemauan pihak sekolah. Lagi pula kami kan masih sekolah, masih berada pada tanggung jawab pihak sekolah juga. Terima kasih. Baik, kami akan menyanggah dari paslon yang nomor 2. Kalau misalkan emang dari murid, kan karena kita juga membuat acara itu juga harus butuh persetujuan dulu kan dari pihak sekolah. Karena walaupun kita menentang pun kita juga nggak ada persetujuan sekolah, terus nanti kita bakal ngadain itu bakal di mana? Dan kita pun bakal tetap mendukung pihak sekolah. Karena murid nantinya nanti juga ada acara event yang nantinya juga murid bakal setuju, tapi kita menggunakan event yang lain. Akan menanggapi paslon nomor 1. Ya, mungkin kita juga mendengarkan dari sekolah, tapi kita juga harus mendengarkan dari siswa, karena sekolah itu tempatnya siswa untuk mengeluarkan isi pendapat dia. Jadi tidak mungkin jika kita hanya berada di pihak sekolah saja, kita harus bagaimanapun kita harus tetap berada di pihak keduanya. Cukup. Jadi pertanyaannya sampai ke Membicarakannya nanti. Membicarakannya nanti untuk masalah fasilitas. Apa ada apa? Kalau misalnya pihak sekolah nggak ngasih kita fasilitas buat ngadain acara itu di sekolahnya, mungkin kita bilang ke semua murid kalau memang program ini tidak disetujui oleh sekolah, tapi kalian jangan dulu kayak gegabah buat bilang ke sekolah kalau misalnya kok kenapa ini nggak di acara ini, kenapa nggak dikasih fasilitas untuk di sini gitu. Kita di sini nyari solusinya gimana, walaupun sekolah tetap gak mau, tapi kita bakal terus berusaha buat sekolahnya biar mau ngefasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bertanya kepada pasangan nomor 1, 2, dan 3. Sebagai ketua OSIS terpilih nantinya, apa yang perlu dibenahi dari kepengurusan sebelumnya? Pertanyaannya, kami akan mencoba menjawabnya. Yang pertama mungkin dari pengurusnya yang kurang aktif, ada beberapa sebagian yang kurang aktif. Yang kedua
penegasannya mungkin akan lebih tegaskan lagi, tetapi dengan cara yang halus dan tidak terlalu halus juga. Sekalian aja solusinya tadi kan Kurang aktif. Nah, itu solusi dari kurang aktif itu kayak gimana? Biar dia bisa aktif kembali. Dengan cara bermusyawarah dan memanggil para pengurus yang jarang aktif di organisasi. manggil. Iya, kenapa? Bagaimana dia jarang aktif di organisasi? Saya akan menjawab pertanyaan. Sebagai ketua OSIS yang terpilih nantinya, yang harus dibenahi dari sebelumnya yaitu program yang belum berjalan atau maksimal. Terima kasih atas pertanyaannya, kami akan mencoba menjawab. Mungkin untuk yang akan kami benahi tentang kehadiran dari setiap anggota, terus tentang program kerja dan juga program kerja terkhususnya tentang jaga KS. Ya, itu kan tadi perlu beberapa yang perlu dibenahi, yaitu tentang kehadiran mungkin dan juga program atau jaga UKS seperti itu. Nah, itu solusi untuk tidak terjadi seperti itu lagi di kepengurusan kamu itu seperti apa? Untuk yang baik, saya akan menjawab. Untuk yang tentang kehadiran, mungkin kita akan lebih memahami lagi dia supaya dia bakal tetap di organisasi dan dia bakal tetap menghadiri ataupun ambil nanti yang akan ada rapat atau gimana. Dan untuk jaga UKS itu dia disitu kan sudah bertanggung jawab, seharusnya dia benar-benar jaga. Dan untuk solusinya itu kita mempertanyakan dulu kenapa dia tidak mau jaga. Kalau misalkan emang ada urusan yang tidak bisa ditinggal atau gimana, kalian bisa kesini dulu untuk berbicara kenapa nggak bisa jaganya. Dan kalau misalkan emang tidak terlalu mereka masih bisa untuk hadir untuk jaga, lebih baik dia jaga UKS dulu, baru dia bakal ini urusannya. Jawab. Insya Allah kami layak dikarenakan kami mempunyai visi misi yang sudah dibuat atau direncanakan secara matang-matang, dan kami juga dan semoga kami adalah yang terbaik dari yang terbaik dan menjadi teladan yang bisa yang baik untuk para siswa lainnya. Dan jangan lupa untuk mendukung kami sebagai pasangan calon nomor urut 1. Yaitu insya Allah layak, karena saya ingin berkontribusi dengan organisasi di sekolah ini serta juga mengeluarkan ide-ide lainnya untuk sekolah. Dan kami juga yakin dengan visi misi yang telah kami buat. Dan jangan lupa untuk pilih nomor 2. Atas pertanyaannya kami akan menjawab. Insya Allah kami yakin karena kami akan memiliki kontribusi yang besar bagi sekolah dan akan membantu sekolah agar lebih maju lagi ke depannya. Begitu juga dengan visi misi kami. Terima kasih, jangan lupa coblos nomor 3.